Kenapa sudah suami yang sponsor, sudah istri yang sponsor, sudah bapak kandung atau ibu kandung yang sponsor, kok masih ditolak oleh home office presetelnya? Pertanyaannya kenapa? Padahal itu istri saya, padahal itu suami saya, padahal itu anak kandung saya. Kenapa harus masih tetap presetelnya mereka atau aplikasinya mereka itu ditolak oleh home office? Assalamualaikum, terima kasih sudah mau menonton video ini. Sebelum saya memberikan informasi ini, please ini subscribe lah video channelnya, ini komen, ini like, ini share. Kita komen arbiru makne mane tambahannya video ne fa informasaung laos be halo video arbiru. Kita halu subscribe. Hari ini saya akan membagikan informasi satu lagi tentang penolakan pre-settlement bagi pemegang paspor Timor Leste. Nanti ada yang komen Timor Leste lagi yang dibahas, Timor Leste lagi yang dibahas. Kenapa? Karena suami saya orang Timor Leste. Dan keluarga saya di sini, teman saya di sini adalah orang Timor Leste. Dan problem yang kami hadapi, kami hasoru problem husi home office, hanesan reviews, dokumen lah dia, idane mos haunya kolega Timor Oang Sira. Laos be Indonesia. Tambah haunya kolega ne barak Timor Leste. Oke? O lagosta haunya video o seisba. Tambah hau fahe informasaung bahaunya kolega. Ola gosta o skip date, okay? Agora ya haunya video hau gado-gado bahasa date. Tambah satu, ema hare haunya video o bahasa Indonesia, ema dihamfali hau jelek-jelekan Timor Oang, laida. Ida hau video bahasa Indonesia ne tambah haunya kolega maka dehang kakak be sebele karik halo de video ho bahasa Indonesia o bahasa. Haunya video ne laos be bahasa de. Ini scroll date how ne be video ne iha tetun iha bahasa Indonesia. How ne kolega maka request halo bahasa. Agora how hakarak iha how ne video ne how campur bahasa ho tetun. Karena kebanyakan orang melihat video saya sedang oh ini ema Indonesia. Memang how ema Indonesia. Depois how ne lain ema Timor. Ami mixed marriage. How ne lain bele kule Indonesia. How bele kule tetun. I depois Nia 50 Indonesia, hamas 50 Timor Leste, tambah ami mixed marriage. Ami nia orang 50 Indonesia, 50 Timor Leste, 50 Portugis. Kenapa? Ya karena suami saya juga pemegang paspor Timor Leste. How ya nia video ne, how la tolok ema, how la besang kuliah keburukan ema ni nasaung lai. How fo informasaung bahau nia kolega. Jangan salah paham. Sekarang di video saya, how gado-gado. Kenapa gado-gado? Tetun and Indonesia. Biar yang tidak mengerti terlalu bahasa Indonesia, how explain kepada Tetun campur biar dia tahu bahwa video saya itu tujuan dan arahnya mana, oke? Informasi yang mau saya kasih sekarang ini adalah kenapa kalau suami yang sponsor, istri yang sponsor, sudah bapak kandung atau ibu kandung yang sponsor, kok masih ditolak oleh home office presetelnya. Pertanyaannya kenapa? Padahal itu istri saya, padahal itu suami saya, padahal itu anak kandung saya. Kenapa harus masih tetap presetelnya mereka atau aplikasinya mereka itu ditolak oleh home office? Pertanyaannya adalah, kita mesti bertanya, kenapa itu? Kenapa anak saya ini, istri saya ini, suami saya ini? Alasan yang paling utama dari home office menolak presetel, misalnya satu, pertama kali datang ke sini, kemungkinan dia datang dengan temannya. Terus yang menjadi sponsor dia pertama kali adalah temannya. Hanesan nia be yang presetel, tapi nia kolega maka sponsornya. Depois nia hasur malu nia be dobeng, hanesa be sira gosta malu karik, sira hola malu karik, entau sira kabeng, sira be applying fali be presetel ne. Nia dobeng o nia feng o nia lain nene, maka sponsornya. Padahal riwayat historinya presetel primeiro ne ema seluk maka sponsor. Depois mungkin pertama kali applying presetel nia lain o nia feng maka sponsor nia duni. Tapi kemungkinan aplikasinya itu mereka tidak memasukkan evidence, lah upload evidence, lah upload proof, hanesan foto, manda osang, ataupun yang diminta oleh home office, mereka tidak masukkan. Jadinya home office setelah reviews, mereka bikin second aplikasi itu, jadinya agak ragu-ragu. Tadinya katanya memang betul suaminya, kok tidak ada bukti, tidak ada proof yang di-upload
oleh aplikan tersebut. Jadi, kemungkinan kesalahan di situ ya, tidak mengupload evidence. Itu yang terjadi di keluarga suami saya. Mereka tinggal di, kalau tidak salah, di Windsor atau di mana itu. Jadi karena istrinya sudah 3 kali dan anaknya lahir di sini, tapi dokumen presetel istrinya itu masih terus ditolak oleh Home Office. Nia liga mai, 3 mai be nia mau, hone lain. Dia mau be halo hone feng ne presetel ne be Home Office ne hane samfali reviews hela date ne. La dia dal tolo nami be applying ne Home Office ne reviews hela date, alasan yang sama. How husu be Home Office ne reviews letter ne o please send mai per how hare. Ternyata ida pertama aplikasi sira be applying ne sira laba fingerprint. Ida ne la fingerprint sira la hatete la call fali la confirma ba Home Office. Ida ne maka home Office reviews. Ida primera vez nene Home Office reviews karena dia tidak pergi fingerprint. Yang kedua, nia be halo fali aplikasi upload evidence, ini kekurangan evidence untuk di-upload. Habis yang ketiga itu sama juga, Home Office tetap bilang bahwa Home Office butuh evidence. Karena katanya mereka adalah durable partner. Durable partner itu seperti mereka itu pasangan yang memang hidup bersama tapi belum menikah. Tapi sampai di sini dia menikah loh ya. Sampai di England ini dia menikah. Karena kesalahan dari awal dia bikin aplikasi itu karena tidak ada proof yang di-upload, akhirnya Home Office pun mereview terus. Dia bikin lagi aplikasi baru, Home Office reviews. Dia bikin lagi aplikasi baru, Home Office reviews. Tetap Home Office reviews. Entahlah apa yang dimau Home Office, itu bingung. Orang sudah lama berpartner dari Timor, punya anak dari Timor, bukan lahir di sini saja. Anaknya lahir di Timor, hanya mereka belum menikah. Seperti saya katakan tadi, memang mereka sudah berpartner dari Timor. Hanya kesalahannya mungkin setelah aplikasinya diajukan, tadi intinya adalah bukti. Mungkin bukti tidak di-upload, akhirnya walaupun mereka menikah, walaupun anaknya lahir di sini, tetap saja. Karena sudah kesalahan dari step awalnya tadi, step awal salah, akan berkelanjutan ini applying fali Home Office. Amlasimu, kecuali maybe ita untuk applying ternyata si reviews hela, itu thank babe khusus solicitor na, thank solicitor maka resolve itene problem. Tambah be ida biasa hanesan amos hatene applying nene, ide pois ita applying seperti biasa. Proof ita hatama Home Office mesti tetap lasimu. Jadi harus ada solicitor yang mungkin bikin surat atau bagaimana pengurusannya itu bisa resolve itanya problem. Tambah be itanya lain, itanya feng sponsornya sudah se nafatin reviews. Tambah ide primero step awal itu sudah salah, kedepannya akan terus di-reviews oleh Home Office. Itulah tadi, harus hati-hati sekali ketika kita pertama kali itu datang ke sini, terus kita memang suami atau istri kita yang menjadi sponsor. Jadi aplikasi dari awal itu harus benar-benar stepnya itu, kalau memang suami atau istri yang sponsor, dokumen upload. Tadi sudah saya jelaskan di awal, kalau memang pertama kali datang disponsor oleh orang lain, terus tiba-tiba dia menemukan pasangan dan mereka menikah, dan sponsornya ini troka ba ini dobeng, ini feng, o ini lain nene, me foi kabeng ne, Home Office pun akan mempertanyakan. Ida primero maselo. Agora o de hamfali o ne feng maka sponsor o. Então, be Home Office curiga, o troka malu be sponsor ne tambah saida ne. Ternyata memang ini hola malu saling mencintai, agora ini partner ona together. Itu mungkin kasusnya lain. Kalau misalnya ditangani oleh solicitor, mereka itu punya akta nikah, mungkin mereka punya anak, itu mungkin bisa resolve problemnya. Tapi itu harus melalui solicitor. Atau kalau memang ada yang tahu jalannya, mereka bisa resolve sendiri problemnya itu. Yang penting benar-benar mereka menikah, terus mereka benar-benar saling mencintai, hidup bersama, punya anak,
buktinya ada, dan itu akan mungkin ke depannya itu mungkin akan ada jalan keluarnya. Yang ketiga, problem yang sama, yaitu yang disponsor oleh bapak kandung atau ibu kandung. Step awalnya juga kalau salah, ya semuanya salah. Walaupun dikatakan kamu itu anak kandung saya yang sponsor, saya ibunya atau saya ayahnya. Sama saja kalau step awalnya itu evidence tidak di-upload, home office akan tetap merasa curiga kalau mereka ini benar ini anak dan bapak. Pokoknya sedikit kesalahan, home office akan curiga. Sedikit kesalahan, home office akan curiga. Jadi seharusnya di titik awal tadi aplikasi yang kita ajukan itu, kita tengki benar-benar upload evidence. Labera kita hang be home office maka husu evidence. Kita submit itanya aplikasi, kita langsung upload itanya dokumen akta kelahiran. Hanesan pemanda osang, kita tengki submit. Labele fali be hang home office maka husu. Home office husune kecuali ada kekurangan. Ita submit pertama kali, ita upload itanya evidence, iha kekurangan itanya evidence, home office maka husu mai idane maka ita upload fali. Laos kita tour date, beheng date, home office maka husu. Home office la husu, ola upload, intong fali ya. Husu mak fali ya. Sampai ita maka Persija home office ne, laos home office Persija ita, maka upload uluk, laos beheng date home office ne. Nega, kolega. Begitulah, terkadang memang kita ketika salah step awalnya itu, ke depannya itu ya agak-agak sedikit sulit. Tapi jika ada jalan, pasti akan ada jalan keluarnya. Yang mungkin baru datang dengan visa, tolonglah kalian baik-baik itu, step awalnya itu. Submit aplikasi setel atau presetel itu, tolong kalian upload evidence-nya. Upload saja evidence-nya itu, mau foto, mau pengiriman uang, mau bukti akte kelahiran, terjemahan, semuanya itu upload saja. Nanti ada yang kurang, pasti home office minta. Jadi harus benar-benar melihat submit itu, evidence-nya, kita pastikan kita sudah menguploadnya. Begitu saja informasinya. Terima kasih. Bye.